Ustaz, saya pernah mendapati kisah teman-teman dan anak balitanya tiba-tiba berkelakuan aneh saat maghrib, dan ada pula balita yang sering berkata ia melihat fulan padahal fulan bukanlah penghuni rumah tersebut, tidak sedang berada di rumah tersebut. Sebenarnya bagaimana cara kita melakukan penjagaan terhadap anak-anak saat maghrib, dan bagaimana menanggapi penglihatan anak atas sesuatu yang tidak kita lihat? Ruqyah sederhana, bacain ayat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan di badannya. Kalau dia sering melihat, diupkan di arah matanya. Insya Allah dalam beberapa hari hilang itu, dengan izin Allah hilang. Tapi yakuan dengan keyakinan ya. Itu namanya diruqyah, ruqyah syariah. Itu biasanya memang gangguan setan. Setan biasa masuk mengganggu anak-anak biasanya ya. Makanya anak-anak itu usahakan jangan didengarkan musik, kan gitu. Anak-anak itu dengarkan tilawah. Itu termasuk cara-cara menamingnya. Kemudian sering kita membaca Al-Quran di dekat dia. Sering perlihatkan dia kalau kita lagi sholat gitu kan. Jadi gerakan-gerakan ibadah umumnya, sehingga tidak ada celah bagi syaitan untuk masuk. Dan memang waktu maghrib ini ada larangan ya, kata Nabi SAW, kalau maghrib maka masukkanlah anak-anak kalian, karena sungguhnya syaitan mulai menyebar pada waktu maghrib itu. Makanya kita mengatakan wa min syarrin ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu waktu malam, waktu maghrib. Idza waqab, pertama tiba. Jadi kita dianjurkan minta menjauhkan diri dari Allah dari awal tibanya malam, karena biasanya syaitan menyebar. Makanya lebih banyak orang maksiat di waktu malam hari. Mohon penjelasan atas beberapa pertanyaan berikut. Yang disebut ahli kitab itu siapa? Apakah ahli kitab pada masa sekarang termasuk kaum kafir? Ahli kitab Yahudi, Nasrani. Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa Yahudi sampai hari kiamat. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani. Dan duanya dalam Al-Quran disebutkan ahli kitab, gitu kan? Dua-duanya sampai hari kiamat, tidak ada batasnya. Jadi tidak bisa dibedain, karena statement Yahudi mengatakan ya Uzair anaknya Allah, dan Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah dari zaman Nabi SAW sebelum diutus kok, bukan baru sekarang, gitu kan? Kitab mereka sudah diubah-ubah dari dulu, bukan baru sekarang. Al-Quran datang meluruskan penyimpangan itu. Jadi mereka tetap ahli kitab, karena kalau kita bilang mereka bukan ahli kitab, berarti otomatis hukum-hukum dalam Al-Quran tentang mereka juga terhapus, kan gitu ya. Boleh menikah dengan wanita ahli kitab, tapi tetap konsepnya adalah lebih baik mukminah, lebih baik muslimah dan mukminah. Sehingga kasus misalnya setelah laki-laki meninggal, kita khawatir nanti anak kita murtad dengan dia, itu hilang gitu kan, keraguan-raguan masalah itu. Karena kalau muslimah, walaupun misalnya buruk akhlaknya kemudian cerai, tidak mungkin dia bawa murtad anaknya gitu kan, sangat kecil kemungkinan. Beda kalau mu'allaf gitu kan, maka jauh lebih aman kalau menikah dengan muslim dan muslimah. Beberapa teman ana bersahabat dengan non muslim. Sebenarnya apa batasan kita sebagai muslim dan muslimah dalam pergaulan non muslim? Boleh saja, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Para sahabat Nabi banyak yang berteman dengan orang-orang kafir, banyak. Ada yang berteman dengan orang-orang Yahudi di Madinah, gitu kan? Nabi SAW itu bersahabat dengan pendeta Yahudi, bersahabat dekat. Yang Nabi utang sampai 20 sak kurma itu, 20 genggam kurma itu kena sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Salam yang masuk Islam akhirnya pendeta Yahudi itu adalah teman Nabi SAW. Jadi boleh berteman, tapi pada batasan tidak boleh memberikan dukungan terhadap ibadah mereka, dan tidak boleh sampai mereka mengganggu akidah kita. Ustaz, saya mengagumi kecerdasan ilmu seorang ustaz atau guru yang saya ikuti tiap tausiah dan kajian yang beliau berikan melalui video, hingga berharap anak saya berjodoh dengan anaknya. Padahal anak belum tentu serupa bapaknya. Keinginan seperti ini apakah boleh? Apakah saya nggak ada apa-apa atau tidak ada sukufu dengan beliau? Tidak ada masalah, karena kita lihat orang itu soleh, kita berharap nanti anak kita sejodoh dengan anaknya, bisa saja, Allahu a'lam, ya kan gitu. Waktu contohnya, jadi boleh ya, bukan aib Bapak Ibu sekalian, bukan aib pada saat saya punya anak misalnya, kemudian saya tawarkan kepada seorang yang soleh, itu bukan aib. Makanya Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW ya, sebelum jadi istri Nabi itu sempat waktu sudah Umar anggap butuh suami, itu Umar keliling tuh. Umar datangin Abu Bakar pertama, wahai Abu Bakar, Hafsah sudah layak jadi istri, nikahilah. Jadi di sini Umar mencari siapa yang bisa menjadi anak mantunya yang paling soleh, yang dianggap cocok sama dia. Dia nggak datangin orang-orang sembarangan, tapi Abu Bakar yang didatangin. Abu Bakar bilang, saya nggak ada hajat. Dia datangin Utsman bin Affan, wahai Utsman, Hafsah layak dinikahi, nikahilah. Ya, kata Utsman, saya sekarang tidak punya hajat, gitu kan. Ditolak oleh Utsman dengan cara baik-baik. Lalu Umar kembali dan sholat malam, lalu berkata, ya Allah, berikanlah jodoh terbaik untuk anakku Hafsah yang bisa membantunya dunia dan akhirat. Lalu Nabi SAW besok melamarnya, kan dilamar oleh Nabi
SAW dari doanya Umar. Tapi di sini kita ambil pelajaran, boleh seseorang, memang itu malah dianjurkan seorang ayah mencari jodoh yang baik buat anaknya, ya, itu tidak ada masalah. Seorang ibu juga begitu. Kan gitu, kita berharap mudah-mudahan dengan ayahnya orang soleh, anaknya pun jadi soleh, insya Allah, mudah-mudahan gitu kan, mudah-mudahan. Tapi kalau kita lihat misalnya ayahnya soleh, kemudian anaknya tidak misalnya, ya kita jangan jadikan patokan, gitu kan, belum tentu. Nabi Nuh alaihissalam nabi, tapi anaknya meninggal dalam keadaan kafir, itu bukan mustahil. Lebih utama mana sholat qabliyah atau ba'diyah? Masing-masing sholat tersebut pahalanya apa? Ya masing-masing lah. Qabliyah kan sebelum, ba'diyah sesudah. Jangan dipertemukan mana yang lebih afdal, dua-duanya dikerjakan, gitu kan? Jadi kalau anda perlu tanya, kalau saya masuk masjid, lebih afdal tahiyat masjid atau sholat qabliyah? Nah itu baru ketemu. Kalau sholat qabliyah sama ba'diyah gimana caranya cari mana afdal ini? Dua-duanya waktunya berbeda, dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib, gitu kan? Jadi masing-masing punya kelebihan tentunya dengan izin Allah. Ini tergantung daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sudah sering kita sampaikan. Seperti misalnya kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur. Jadi qabliyah sendiri, ba'diyah sendiri, maka Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Itu kan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum asar. Dan itu semua diingatkan oleh Nabi SAW. Saya memiliki teman yang bekerja pada bagian pengelolaan daging. Daging yang diolah ada yang mencakup daging yang juga tidak boleh dikonsumsi. Jadi dia mengelola daging halal sekaligus haram. Bagaimana penghasilan dan gaji yang ia terima? Apakah semua jadi haram? Dia sedang berusaha mencari pekerjaan lain. Allahu a'lam, minimal syubhat ya. Minimal syubhat. Ini hal yang samar-samar. Karena dia akhirnya mengelola sesuatu yang haram dan akhirnya disebarkan, gitu kan? Akhirnya disebarkan dan dikonsumsi oleh orang-orang. Walaupun orang yang konsumsi itu adalah orang yang dasarnya makan yang haram. Dan mudah-mudahan saya doakan bisa mendapatkan kerjaan yang halal. Ustaz, apa hukumnya kerja di pajak atau bea cukai? Pajak umumnya boleh saja, bea cukai juga dibolehkan. Instansi pemerintah. Yang tidak boleh kalau anda salah gunakan jabatan itu. Produk haram misalnya, tidak boleh oleh pemerintah, kita bolehin aja karena disogok. Nggak boleh. Bekerja yang benar, ikutin peraturan, insya Allah tidak ada masalah. Dalam Islam ada karma enggak? Kalau ada, apa itu dan bagaimana menghindarinya? Sudah saya bilang, sebenarnya bisa kita, kalau saya pribadi mengatakan tanda kutipnya itu ada. Ya, adanya ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Sebagian ulama mengatakan ini sama dengan karma, gitu kan? Jadi itu boleh saya terjadi. Misal kita pernah berbohong, kita taubat, satu waktu pembersihan juga mungkin kita akan dibohongin. Itu sesuatu yang wajar saja, gitu kan? Ustaz, bagaimana jika kita lupa rakaat sholat kita? Haruskah kita sujud sahwi? Jika iya, bagaimana tata caranya? Iya, ulama mengatakan wajib bagi orang yang mengingatnya. Dan tata cara sujud sahwi, kalau kita mengingat jumlah rakaat yang kita lupa itu sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Misal lagi sholat, ini 3 atau 4 ya, oh, kita harus pilih yang lebih sedikit ya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian sholat lalu dia lupa berapa rakaat, maka pilihlah yang paling sedikit. Misal 3 atau 4, kita pilih 3. Kata Nabi SAW, kalau nanti dia setelah salam ternyata lebih 1 rakaat, maka dia telah diberikan balasan oleh Allah karena sudah sempurna targetnya. 4 jadi 5 lebih, gitu kan? Karena dia lupa. Tapi kalau dia pilih yang lebih banyak, misal 3 atau 4 nih, ternyata dia pilih 4. Dan memang sholatnya memang waktu itu kurang 1 rakaat, maka dia akan kekurangan pahala, bahkan bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pilih yang lebih sedikit, gitu kan? Nah, kalau kita ingat kesalahan kita sebelum salam, sujud sahwinya, sahwi ini kelalaian sebelum salam. Kalau misalnya kita sudah bubar nih, selesai salam, duduk sama teman ngobrol, terus tiba-tiba kita baru ingat, tadi lupa 1 rakaat nih. Kembali lagi, langsung kita berdiri, hadap kiblat, sholat 1 rakaat yang terlupa, kemudian kita salam, habis salam baru sujud sahwi. Sebagaimana hadis Bukhari, Nabi SAW pernah sholat asar, kemudian begitu tahiyat 2 rakaat, beliau salam. Habis itu beliau zikir. Kata para sahabat, kami mengira wahyu turun, mengubah sholat asar kembali kepada seperti masa di Mekah. Kan waktu di Mekah itu, sholat waktu awal diperintahkan Isra Mi'raj itu semuanya 2 rakaat ya. Subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Memang awal Isra Mi'raj begitu. Nanti tahun 2 Hijriah baru berubah seperti sekarang nih. Subuh yang tetap, yang lainnya ditambah. Duhur, maghrib, duhur, asar, isya ditambah 2 rakaat, maghrib ditambah 1 rakaat. Maka subuh tetap dalam hukumnya, gitu kan. Maka sahabat mengatakan, kami mengira wahyu turun mengembalikan sholat asar kepada hukum awal 2 rakaat.
Karena Nabi SAW zikir, habis itu Nabi berdiri sampai depan pintu. Dan para sahabat mengatakan kami tidak berani menegur Nabi karena masih ada Abu Bakar dan Umar dalam saf. Mereka pun diam, artinya ada orang yang dituain tuh. Mereka diam, ada ulamanya di sana. Akhirnya ada seorang sahabat Badui mendekati Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, apakah wahyu datang, turun, mengubah sholat asar menjadi 2 lagi? Kata Nabi SAW, tidak. Atau anda lupa ya Rasulullah? Kata Nabi, saya tidak lupa. Nabi ini memang dengan hikmah Allah lupa ya. Allah ingin mengajarkan kepada para sahabat cara sujud sahwi. Maka Nabi SAW masuk ke masjid memegang tangan sahabat ini lalu berkata, benar gak yang orang ini bilang? Ya, kata para sahabat, benar ya Rasulullah, tadi anda cuma 2 rakaat. Maka Nabi SAW itu langsung menghadap kiblat, takbir, semua sahabat ikutin. 2 rakaat yang tersisa disolatin, salam, setelah salam baru beliau sujud sahwi. Perhatikan ya, jadi kalau ingat kesalahannya sebelum salam, sahwinya sebelum salam. Kalau sudah terlanjur bubar, maka sujud sahwinya setelah salam. Apakah ada anjuran untuk menindih telinga wanita? Bukan ada anjuran, tapi dilakukan oleh para sahabiat yang saya tahu. Para sahabiat melakukan menindih telinga-telinga mereka sebagai perhiasan, itu dibolehkan saja. Umumnya ulama fikih mengatakan itu hukumnya halal bagi kaum wanita. Apakah boleh ketika beristighfar dengan niat untuk meminta ampun selain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang tua dan untuk orang-orang yang pernah saya gibahi sekaligus? Boleh. Seperti kita bilang Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, itu boleh kan? Tidak ada masalah. Kita minta ampun untuk seluruh kaum muslimin, boleh. Ustadz bisa tolong ceritakan sejarah Imam Bukhari yang katanya orang Rusia. Bagaimana beliau dapat meriwayatkan banyak hadis? Beliau memang dari wilayah Rusia, ya, wilayah Bukhari itu nama wilayah Bukhara. Bukhara itu Rusia. Memang beliau asli Rusia, gitu kan? Asli Rusia. Ceritanya cukup panjang ya Imam Bukhari rahimahullah. Tapi setelah ekspansi di zaman Umar radhiyallahu anhu ke wilayah Persia, maka seluruh suku Persia umumnya masuk Islam. Di antaranya sukunya Imam Bukhari rahimahullah, wilayah Bukhara. Lalu kemudian tersebarlah para ulama-ulama dari tabi'in di sana. Jadi Imam Bukhari ini belajar dari para tabi'in, bukan sahabat ya. Jadi beliau ini generasi tabi'in. Sahabat sudah meninggal di zaman itu. Di zaman Imam Bukhari sudah habis, nggak ada sahabat lagi. Jadi beliau lahir itu sudah habis sahabat, tinggal generasi tabi'in. Maka beliau belajar dari para tabi'in. Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyib, gitu kan, Ibnu Sirin. Beliau belajar dari para tabi'in. Itu guru-gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Ringkas cerita seperti itu, beliau belajar hadis dan menghafal cukup banyak hadis sampai akhirnya beliau menjadi ulama hadis. Beliau menjadi ulama hadis, gitu kan. Dan memang beliau sangat teliti, hafalannya sangat luar biasa. Di antara kisah beliau pernah diundang oleh beberapa ulama hadis dari Irak. Kemudian mereka mengatakan, kita mendengar ada seseorang yang bernama Muhammad. Namanya dia kan Muhammad ya. Ada bernama Muhammad dari negeri Bukhara menghafal hadis, undanglah dia. Maka ulama-ulama hadis berkumpul, kalau saya tidak salah jumlahnya 100 orang. Lalu mereka membolak-balikkan hadis. Jadi mereka mengatakan, misalnya yang pertama mengatakan fulan an fulan, misalnya Ahmad meriwayatkan dari Yusuf, Yusuf dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW, dibalik nama-nama ini. Kemudian matan hadis innamal a'malu binniyat dibalik, misalnya amalu innama binniyat, gitu kan. Lalu Imam Bukhari diuji, coba kamu sebutin benar nggak hadisnya. Nah, waktu itu Imam Bukhari bilang sudah selesai, pindah yang kedua sampai 100 orang. Setelah 100 orang Imam Bukhari bilang, di situ awal mulanya terkenal Imam Bukhari Jazirah Arab pada saat pengetesan ini. Langsung beliau mengatakan, kalau kamu sudah 100 orang bolak-balikan hadis nih, Imam Bukhari kembali ke yang pertama. Kalau kamu tadi kamu balik sanadnya, mestinya fulan an fulan. Kemudian hadisnya kamu begini, isinya kamu balik jadi begini. Semua 100 orang diperbaikin sama dia, gitu kan. Jadi tanpa ada kesalahan. Memang beliau sangat jeli rahimahullah, dan beliau sangat hati-hati. Beliau mengatakan tentang hadis 6.000 hadis dalam Sahih Bukhari yang beliau tulis ya. Itu subhanallah, beliau mengatakan saya tidak meletakkan dalam bukuku ini sebuah hadis kecuali saya pastikan hadisnya sahih. Dan itu pun ya setelah bertemu langsung, karena syaratnya Imam Bukhari untuk memastikan hadis itu sahih, beliau harus ketemu langsung sama perawinya. Itu syarat Imam Bukhari. Misal dia dengar di wilayah Syam ada satu orang tabi'in bernama fulan meriwayatkan dari sahabat, didatangi nama dia tuh, ketemu sama itu orang. Benar nggak anda pernah sebutkan hadis begini? Benar. Dicari tahu tentang orang itu, benar, ternyata terpercaya, betul dari sahabat itu, baru ditulis sama beliau. Itu pun beliau mengatakan setelah saya pastikan ketemu dengan perawinya, saya juga sujud 2 rakaat untuk memastikan memang untuk sholat ini minta agar hadis tersebut benar atau tidak diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru ditulis dalam bukunya rahimahullah. Orang tua saya percaya dengan primbon.
karena katanya ilmu primbon itu ilmu alam, kejadian yang diamati oleh orang zaman dulu yang ditulisnya ke dalam buku, dan katanya semua ilmu pengetahuan itu datangnya dari Allah SWT. Saya pernah ajak orang tua saya ke tempat ruqyah tapi tidak ada reaksi apa-apa. Itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Saya takut orang tua saya meninggal dalam keadaan musyrik. Tentu saya tidak tahu seperti apa isi ilmu itu ya, tapi kalau semua khurafat ya, macam-macam isinya yang tidak pernah ada tuntunan, jadi kita tidak boleh ragu sebagai seorang muslim ya. Al-Quran itu mencakup semua ilmu, nggak ada yang tidak ada dalam Al-Quran. Ilmu alam ada, ilmu ini ada, ilmu, semua ilmu ada. Jadi apapun yang kita mau tahu kisah sebelum kita, umat-umat sebelum kita, memang disebutkan juga dalam Al-Quran. Dan itu sebaik-baik rujukan bagi seorang muslim, tanpa ada beda orang Arab atau orang Ajam, orang yang lain gitu kan. Kalau ilmu ini menceritakan hal-hal yang memang tahayul ya, kisah-kisah kosong, nggak boleh. Dan itu memang tidak butuh ruqyah, itu nggak butuh ruqyah, karena dia cuma membaca kisah. Ruqyah itu kalau dia belajar ilmu sihir, Allahu alam. Kalau memang itu adalah bagian daripada ilmu sihir, ilmu ya ramalan, itu semua baru butuh ruqyah. Kalau masalah dia ada reaksi atau tidak, kalau memang tadi saya bilang cuma ilmu umum saja tidak akan ada reaksi. Tapi kalau ilmu sihir pasti ada reaksi. Mungkin Anda butuh ruqyah beberapa kali dan kepada orang yang tepat saja. Ustaz, kalau ada orang yang mengajak ghibah tapi tanpa kita tanggapin, apakah kita berdosa juga? Dosa yang terlintas di benak kita atau di kuping kita yang kita tidak iyakan, itu tidak ada dosanya. Semua ibadah yang kita kerjakan saudaraku, itu akan ada terlintas riyaknya. Misal kita lagi sholat nih, itu setan masukin riyak tuh orang di sebelah kamu, tuh begini, tuh suara kamu bagus, apa saja lah. Selama kita tidak iyakan, tidak berdosa. Kita nggak terima ajakan setan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kita digoda untuk mengganggu orang berzina misalnya, tapi kita nggak ikutin, maka itu tidak berdosa. Ya tidak berdosa insya Allah. Jadi kalau kita tidak tanggapin tidak dosa. Apakah kalau kita hanya membaca di grup WhatsApp beberapa orang sedang bergibah, ya kita ikut berdosa walaupun tidak ikut berkomentar? Kalau kita sengaja tahu jelas ini gosip dan dibaca ya dosa. Jelas-jelas kita tahu tuh gibah, ikut-ikutan baca ya berarti gibah, ikut-ikutan gibah gitu kan. Kalau kita tidak tahu, kita baca sepintas, nanti pertengahan baru tahu ternyata ini gibah, kita berhentiin tuh insya Allah nggak dosa ya. Tergantung niatnya. Sering terlintas di pikiran saya seseorang yang bukan mahram saya juga tidak mengenal secara langsung dan jarang sekali bertemu. Kami hanya satu organisasi, saya memang ada kecenderungan kepadanya karena agamanya bagus. Apakah itu gangguan jin Ustaz? Saya sudah rutin melakukan ruqyah mandiri namun masih terjadi. Saya takut berbuat dosa karena memikirkan orang yang bukan mahram saya. Apa yang harus saya lakukan? Minta doa kepada Allah SWT. Doa pada saat sholat tahajud, minta kepada Allah petunjuk. Ya Allah, kalau memang ini orang yang terbaik buat saya, mudahkanlah, kalau tidak hilangkan. Jangan, Ustaz tidak bisa buat apa-apa, dan tidak bisa kita menghilangkan perasaan itu dari Anda. Tapi Allah SWT yang memegang hati manusia, sebagaimana doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, ya Allah yang memegang hati manusia yang bisa membolak-balikan gitu kan. Tsabbit qulubana ala dinik, tekankanlah, pastikanlah hati kami dalam agamamu. Kata sebagian ulama adalah setiap ada sesuatu maksiat yang bisa mengganggu hati manusia, maka dia semestinya berdoa kepada Allah untuk ditekohkan hatinya ya, seperti itu. Apakah ada larangan penggunaan lonceng pada kalung hewan pemeliharaan kucing? Setahu saya lonceng dilarang ya, setahu saya lonceng dilarang dengan alasan apapun ya. Sebagaimana pernah ada buku saya bawain dulu, judulnya itu Rumah-rumah yang tidak dimasukin oleh malaikat. Anda bisa beli, terbitan Gema Insani Press buku itu, coba dibeli. Itu termasuk ada hadis yang sangat keras, larangan di rumah atau dimanapun menggunakan lonceng karena menyerupai tradisi orang-orang Nasrani. Jadi sebaiknya nggak usah. Apakah profesi fotografer dilarang? Tergantung fotonya apa dulu. Kalau foto perempuan telanjang ya dilarang, gitu kan. Tapi kalau foto-foto yang benar, pemandangan, gunung, nggak ada masalah. Sesuatu yang tidak dilarang. Ya, jadi itu kembali kepada yang diambil, yang di-shoot itu haram atau tidak. Apakah ada apabila ada seseorang yang tinggal di negara yang mayoritas non-muslim, apakah boleh makan daging sapi dan semacamnya, sedangkan tidak mungkin dia bisa menelusuri apakah daging itu disembelih oleh muslim atau ahli kitab? Allahu alam, yang saya tahu ya, di negara-negara non-muslim, dan hampir semua pada saat saya mencari informasi saya temukan sama. Di negara non-muslim itu umumnya subhanallah dengan hikmah Allah ada komunitas muslim. Ada komunitas muslim. Kalau kota-kota besar ya lain, kalau memang di pedalaman yang jauh pelosok itu mungkin lain.
Tapi kalau di kota-kota besar, ya kayak di Australia, ada di Melbourne, ada di Sydney, ada di Brisbane, di kota-kota mungkin di London, di Eropa, di Paris, mungkin di Perancis, itu kota-kota besar umumnya ada komunitas muslim. Dan umumnya ada, mereka punya hari Jumat, mereka sholat di mana, nanti setelahnya ada makan-makan, ada yang jual makanan, itu ada insya Allah gitu kan, ada. Dan ada, saya lupa, ada salah satu pengusaha muslim itu, dia tinggal di Inggris itu, dia sampai punya cabang cukup banyak di negara-negara minoritas muslim ini. Itu yang memang apa namanya, dia jual daging halal, dia jual semua, itu mestinya. Tapi kalau anda pun berada di memang tempat anda tidak tahu, maka bisa memakan sembelihan ahli kitab. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, menjelaskan boleh memakan sembelihan ahli kitab. Yang tentu yang halal ya, seperti sapi, ayam, nggak boleh sembelihan hewan yang dilarang. Di rumah saya banyak tikus dan kecoak, bagaimana cara membasminya secara benar? Tanya kepada ahlinya itu. Siapa di sini yang bekerja nih membasmi serangga? Kalau tanya kepada saya hukum halal haram, Bapak Ibu, masa basmi kecoak? Tapi boleh, kalau mau dibunuh boleh saja gitu kan. Dibunuh tuh, kalau kita masih bisa aman, disapu, dikeluarin itu lebih bagus gitu. Tapi kalau mau dibunuh karena mengganggu boleh saja. Ustaz, bagaimana hukumnya memakan daging burung, haram atau halal? Kalau halal, apakah semua jenis burung bisa dimakan? Ini sudah saya jelaskan ya hadisnya, yang tidak menyerang dengan pelatuknya. Maksudnya di sini menyerang musuh ya, kayak burung elang misalnya gitu kan, menyerang dengan pelatuknya. Tapi kalau kayak burung merpati itu halal, burung puyuh gitu kan, itu semua dibolehkan selama tidak menyerang dengan pelatuknya. Ustaz, dalam pembagian warisan ketika terjadi beda keinginan, anak laki-laki ingin dengan hukum faraid dan wanita dibagi rata, kemudian anak laki-laki berkata bahwa dia tidak ikhlas. Jika ada yang tidak ikhlas anak laki-laki, maka hukum uangnya adalah haram. Benarkah uang menjadi haram ketika ada anak laki-laki yang tidak setuju dan tidak ikhlas? Ustaz, anak laki-laki, iya jelas. Masalah anak laki-laki ikhlas atau tidak ikhlas dalam menerima pembagian, tetap hukumnya berdosa. Nggak boleh membagi harta tidak mengikuti hukum Allah, haram hukumnya. Kalau misalnya sudah dibagi, laki-laki 2 bagian, perempuan 1, lalu si anak laki-laki mengatakan sudah deh bagian saya kasih kakak saya yang perempuan, silahkan. Setelah itu ya, tapi kalau dari awal dibagi rata nggak boleh, walaupun laki-lakinya setuju. Ini bukan masalah dia setuju, masalahnya hukum Allah di sini. Nggak bisa. Setelah diambil bagiannya baru dia kasih sendiri, dia hibahkan, silakan. Tapi nggak boleh berbagi hukum yang bukan hukum Allah. Ustaz, apa sebabnya celana di bawah mata kaki bisa mendapatkan dosa? Hadis Nabi, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kullu ma tahta qadamaini finnar. Kan dalam buku kita ini ada ya. Bapak Ibu yang belum punya bukunya bisa beli, judulnya 76 dosa-dosa besar, terbitan Darul Haq. Ini lebih banyak dalilnya. Kata Nabi SAW, semua yang di bawah mata kaki bagi laki-laki hukumnya haram. Ya, dalam api neraka itu ada ancaman memang, dan sudah panjang lebar saya jelaskan, itu bisa dilihat di bahasan dosa-dosa sebelumnya. Saya ingin menikah, apa yang harus saya lakukan untuk memilih calonnya? Bagaimana kriteria menurut Islam? Ini banyak yang mau menikah ini. Daftar lagi ya. Nah. Jadi kriteria saya sudah bahasakan, selalu tolak ukurnya cuma satu, agama dan akhlaknya. Wasiat Nabi SAW untuk wanita apa? Wahai wanita dan walinya, ayahnya, kalau telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, terima lamarannya. Kalau tidak, terjadi kerusakan. Bagi perempuan, bagi laki-laki, wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Dan dahulukan agamanya, maka aman hidupmu. Jadi selalu tolak ukurnya adalah agama. Yang kedua baru datang fisik, datang kekayaan dan seterusnya. Waktu apa ini? Tawaf putaran 1 baca doa, putaran 2 doanya beda lagi, 3 doanya beda lagi. Apakah itu termasuk bid'ah? Enggak, sama sekali, bebas berdoa apa saja, silakan. Karena Nabi SAW membolehkan meminta doa apa saja pada saat tawaf, jadi boleh saja. Bagaimana hukumnya sholat tasbih yang dikerjakan 1 bulan sekali? Enggak ada masalah, boleh saja. Karena Nabi SAW dalam sholat tasbih yang dihasankan oleh Syekh Albani, hadisnya kata Nabi kepada Abbas radhiyallahu anhu, saya ajarkan kamu sholat wahai pamanku, kerjakanlah setiap hari sekali. Kalau kamu tidak bisa seminggu sekali, kalau kau tidak bisa sebulan sekali, kalau kau tidak bisa setahun sekali, kalau kau nggak bisa minimal sekali seumur hidupmu. Berarti di sini ada dibolehkan sebulan sekali, nggak ada masalah. Boleh nggak datang reuni SMP dan reuni SMA? Kalau tidak ada maksiat silahkan.
Kalau nggak ada maksiat, dibuat pengajian misalnya, nggak ada masalah, gitu kan. Ustaz, hukum memberi infak pada pengemis di pinggir jalanan, lalu bagaimana perihal larangan dari pemerintah, undang-undang yang melarang memberi? Ya kalau misalnya kita memang melihat orang-orang itu sangat butuh gitu kan, karena saya sampai sekarang ini belum melihat ada sosialisasi dari pemerintah kita untuk mengambil alih ya secara 100%, karena mereka masih banyak yang berjalanan dan susah hidupnya gitu kan. Mesti memang kalau dilarang pun mesti memang ada konsekuensi, diambil, diamankan supaya tidak ada memang ya kan, sehingga kita bisa menyumbang dengan cara baik. Allah alam, saya masih melihat sekarang itu kalau memang kita lihat keadaannya, kalau orang itu betul-betul susah, ada seorang ibu yang sangat tua gitu kan. Saya kemarin keluar dari rumah saya itu ada seorang ibu, kesian sekali kelihatan dari bajunya, jalannya juga susah, duduk di pinggir jalan, berharap mungkin cuma untuk beli nasi saja. Kesian sekali, nggak mungkin orang seperti ini mau bohong gitu kan. Tapi kalau ada anak muda datang cuman pukul-pukul tangannya di lampu merah minta uang, apa gitu kan, ya nggak usah, itu nggak usah dikasih. Mungkin bisa masuk dalam kategori larangan di sini karena memang dia tidak ada sesuatu yang mendesak untuk itu ya. Allahu a'lam. Ustaz, kalau pernah menabrak kucing lalu kucingnya terzalimi, lalu secara fakta anaknya lahir kemudian cacat, apakah boleh percaya pada perihal karma demikian? Nggak ada tuh, khurafat semua itu kan, nggak ada. Jadi kalau kita tabrak kucing ya ditabrak. Kalau anda sengaja beristighfar pada Allah, tidak sengaja juga istighfar, dikubur. Jadi bohong semua itu, tahayul di Indonesia itu ya. Mengatakan kalau tabrak kucing nanti mobilnya juga tabrakan, nanti anaknya kalau lahir cacat, itu nggak ada. Nggak boleh dipercaya, itu tatayur namanya. Menggantungkan nasib dan bahaya pada benda tertentu. Ustaz, tolong berikan nasihat untuk pasangan yang baru melangsungkan pernikahan. Nasihat saya pertama, perdalam ilmu syar'i, kenali. Yang kedua, kenali kewajiban-kewajiban dan hak masing-masing, lalu jalankan gitu kan. Selalu jadikan Allah dan Rasulnya sebagai rujukan dalam rumah tangga, kemudian jalankanlah rumah tangga itu sesuai dengan agama. Ringkasnya begitu ya. Apa hukumnya melakukan siraman atau upacara adat sebelum nikah walaupun niatnya cuma melaksanakan tradisi adat saja, apakah itu termasuk bid'ah? Kalau setahu saya, Allahu a'lam, itu dilarang oleh para ulama. Semua itu dilarang karena biasanya punya tujuan, dimandikanlah, di apa itu biasanya punya tujuan, punya maksud. Walaupun kadang-kadang orang tua kita, kalau tua kita nggak mau kerjain, dikatakan ini enggak kok, cuman biasa, adat aja, tetap nggak boleh. Karena memang dalam Islam yang Nabi SAW contohkan pernikahan itu dimudahkan. Kemarin tuh saya lagi diundang di Hong Kong, subhanallah, saya ceramah. Pas saya ceramah ada dua kejadian pada saat itu. Saya ceramah di depan banyak sekali TKW kita di sana kemarin tuh. Bisa yang hadir mungkin Masya Allah ratusan orang, mungkin lebih bahkan ya. Kemudian ada dua kejadian, yang satu ada satu Nasraniyah, kalau nggak salah, perempuan mau masuk Islam, minta supaya Ustadz tuntun syahadat. Yang satu lagi mau nikah, ya, calonnya dari Jepang apa kalau nggak salah, yang mempelai perempuannya kerja di Hong Kong itu sendiri. Lalu kesempatan itu saya gunakan momen untuk mengingatkan mereka. Saya bilang, perhatikanlah mudahnya agama Islam, dicontoh yang saya praktikin. Anda ibu yang mau masuk Islam? Iya, katanya. Baik, sekarang saya tuntun syahadat Anda di tempat Anda. Nggak ada kewajiban mandi, nggak ada kewajiban apa-apa. Syahadat dan Anda sudah muslimah. Anda meninggal semenit kemudian Anda akan masuk surga. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diucapkan syahadat sambil menangis ibu itu, subhanallah. Sudah selesai. Udah ya, ini sudah muslimah. Saya bilang, Anda mau ucapkan selamat sama dia silahkan, tapi begini, nggak ada yang lain untuk syahadat. Jadi jangan tunggu syahadat teman-teman yang Anda kenal atau siapapun. Syahadat yang penting. Nggak usah kasih buku tebal dulu nih pelajarin ya, baru suruh syahadat, gitu kan? Itu nggak perlu. Karena kalau dia meninggal malam itu dia sudah mau masuk Islam, Anda tanggung jawab. Kenapa nggak syahadatin, gitu kan? Suruh syahadat, itu mudah. Lalu pada saat menikah saya panggil, silakan laki-lakinya, saya bilang, ini sudah diwakilkan kewaliannya sudah. Baik, lihat, perhatikan dalam Islam. Inilah kemuliaan Islam. Hubungan biologis akan halal di sini, bisa dinikmatin, punya keturunan yang jelas statusnya hanya dengan kalimat akad. Si perempuan laki-laki ini saya bilang, Anda cukup mengucapkan saya terima nikahnya, sudah sah. Pada saat saya yang nikahkan, saya nikahkan Anda dengan Fulana binti Fulana yang diwakilkan oleh walinya si Fulan dari Indonesia, kebetulan mewakilkan gitu kan. Maka dengan mas kawin ini, dia bilang saya terima nikahnya, sah, selesai. Saya bilang selesai pernikahan, sengaja saya bilang begitu, selesai pernikahan. Enggak ada perlu menyebutkan Al-Fatihah untuk ini, membaca doa khusus, tidak pernah Nabi SAW kerjakan. Nabi kalau ada sahabatnya mau nikah, langsung dinikahkan, selesai, disuruh pulang. Loh memang begitu, supaya menunjukkan mudahnya pernikahan, gitu kan? Sehingga tidak ada lagi pintu zina yang terbuka, Allahu a'lam. Jadi seperti itu harus gambarannya.
Saat ini saya sedang menjalankan bisnis bersama sahabat saya, namun sahabat saya non muslim. Bagaimana hukumnya berbisnis dengan non muslim? Boleh saja, nggak ada masalah selama bisnisnya halal, boleh. Apa hukumnya apabila diundang pernikahan teman tapi tidak datang karena alasan misalnya rumah jauh, apakah itu dosa? Tidak, insya Allah selama kita sudah minta maaf. Selama sudah kita minta maaf. Ini yang tersisa, masya Allah, kertas panjang-panjang ya. Bisa jam 4 subuh kita bubar. Ustadz, kalau sholat sunnah, contoh sholat tahajud sambil membaca mushaf Al-Quran, bolehkah? Boleh saja, nggak ada masalah. Selama sholat sunnah ya, selama sholat sunnah. Masih ada 2 menit ya. Apakah setiap perbuatan Nabi SAW yang sifatnya manusiawi seperti selera makan dan lain-lain pasti merupakan sunnah yang berpahala bila mengikutinya? Dulu ada sahabat yang sebelum umrah beliau buang air kecil besar, buang air besar terlebih dahulu karena Nabi Muhammad pernah buang hajat sebelum umrah haji sehingga sahabat itu mengikuti beliau. Tapi ulama menafikan bahwa buang air besar Rasulullah SAW ini bukankah merupakan sunnah Nabi namun hal manusiawi. Jadi gini, memang ada dalam sunnah Nabi, dalam kehidupan Nabi ada namanya jibiliyah. Ya, jibiliyah itu sesuatu yang terharuskan ada pada beliau, seperti fisik beliau yang kekar dan besar, warna kulit beliau, rambut beliau yang lebat, alis beliau yang tebal. Itu jibiliyah. Nggak mungkin umatnya semua sama alisnya dan rambutnya dengan Nabi SAW gitu kan. Termasuk cara jalan Nabi SAW, dikatakan dalam hadis Nabi kalau jalan seperti orang turun dari bukit. Jadi cepat sekali Nabi SAW kalau jalan gitu kan. Jadi ciri fisik, kemudian cara jalan, itu semua kata para ulama adalah manusiawi. Nabi SAW tidak masuk dalam syariat, tidak masuk dalam syariat. Tapi kalau ada orang mengerjakannya karena itu ciri dari dirinya Nabi, boleh, nggak masalah. Tapi bukan bagian daripada syariat. Termasuk dalam sini adalah masalah imamah. Ya, imamah itu bukan bagian daripada syariat Islam sebenarnya. Tapi Nabi SAW memakai imamah, dan perlu ditahu zaman itu orang kafir Quraisy pun pakai imamah. Jadi pakaian orang pada saat itu ya. Jadi tidak ada secara khusus memang Nabi memerintahkan pakailah imamah misalnya gitu kan. Ini disebutkan oleh Dr. Sulaiman Rahili pada saat saya sedang berjalan bersama beliau, dan beliau jelaskan kepada saya imamah termasuk bagian daripada kebiasaan Nabi SAW, tidak masuk dalam bagian syariat gitu kan. Nah ini boleh dikerjakan dengan niat Nabi pernah kerjakan, dapat pahala, tapi bukan bagian daripada syariat gitu kan. Kalau masalah makan itu jelas. Tadi yang kita sebutkan masalah daging kambing misalnya, digemari oleh Nabi SAW. Dan saya sudah pernah bawain buku kecil kan, ada buku kalau nggak salah setengahnya buku ini ya. Judulnya itu apa sih itu hari, ada gambar makanan. Ya, buku itu saya anjurkan, di situ ada makanan-makanan favorit Nabi SAW. Ada hadis yang menyebutkan 5 hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Salah satunya adalah tikus. Kalau tidak salah hadisnya seperti apa matanya dan apa sahih sanadnya. Lalu apa hikmahnya? Iya benar. Jadi anjing hitam ya yang polos tadi, kemudian tikus, cecak, kalajengking dan ular ya. Ini termasuk yang dibolehkan untuk dibunuh. Hadisnya sahih ya, dengan sanad yang sahih. Ini kalau tidak salah riwayat Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, ada 3 imam yang meriwayatkan hadis itu. Mengapa kotoran kucing juga najis? Saya pernah mendengar hadis sahih bahwa bila suatu bejana air minum di jidat kucing, maka Rasulullah membolehkan dan tidak beliau anggap najis, karena Rasulullah menganggap kucing termasuk hewan yang biasa berada di sekitar kita. Mengapa kotoran kucing najis? Karena dia bertaring, gitu kan? Dan semua yang bertaring dalam hadis dikatakan, yaitu berarti kotorannya, semua yang haram dimakan dagingnya, maka kotorannya menjadi najis. Apakah benar hukum larangan memakan daging hewan bertaring ditaksis, dikhususkan dengan kebolehan memakan dubuk ya, atau hyena. Hyena atau dubuk merupakan salah satu hewan buas yang bertaring, tetap tidak boleh. Tidak ada pengkhususan. Semua yang bertaring dalam hadis sahih Bukhari dikatakan haram dikonsumsi. Tadi antum menyebutkan lukisan tumbuh-tumbuhan karena termasuk makhluk hidup. Apakah haram bila berada di rumah? Apakah tidak bertentangan dengan hadis bahwa Rasulullah mengajarkan bila harus melukis maka boleh melukis tumbuh-tumbuhan? Tidak, saya sudah bilang kan, saya tidak mengatakan lukisan tumbuh-tumbuhan tidak boleh. Jadi melukis tumbuh-tumbuhan itu tidak masuk dalam larangan, karena harus yang dilarang itu yang berjiwa, yang berjiwa itu seperti ruh ya. Itu umumnya ulama mengatakan manusia, jin, hewan, dan orang. Ulama sebagian memasukkan malaikat, sebagian lagi memasukkan malaikat. Allahu alam. Pada benar dari Allah, para saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.